Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab perintah melaksanakan amanah bagian yang kedua. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menyerahkan amanah kepada ahlinya. Jadi kalau kita ingin amanah kita terlaksana dengan baik, maka harus diberikan kepada ahlinya. Umpama kita ingin menyerahkan pemerintahan, ya kita harus serahkan kepada ahli pemerintahan. Jangan kemudian pemerintahan diberikan kepada orang petani yang tidak mengerti pemerintahan. Sama juga amanah menjadi imam, jadi pengurus takmir masjid atau yang lainnya. Ya kita serahkan kepada ahli ngimami atau ahli ngurus masjid. Jangan diserahkan kepada orang yang enggak ahli ngimami. Kalau sudah diserahkan kepada yang bukan ahli ngimami, maka akan terjadi banyak batal sholatnya, bacaannya salah dan lain sebagainya. Dan yang lebih mengagumkan lagi, firman Allah Ta'ala ketika menawarkan syariat Islam, perintah agama dan larangan agama, ditawarkan kepada langit dan bumi, serta gunung dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak mampu untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya Allah. Semuanya tidak ada yang mampu. Mereka semua takut untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya Allah. Artinya mereka tidak mau menerima syariatnya Allah Ta'ala. Jadi gunung, langit, bumi semuanya itu tidak mau, bahkan tidak mampu memang untuk melaksanakannya. Tapi yang paling mengherankan hanya manusia yang mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah ini, jadi manusia ini kalau dihitung-hitung menurut ayat Al-Quran ini, manusia jauh lebih kuat daripada langit, jauh lebih kuat daripada bumi, jauh lebih kuat daripada gunung dalam melaksanakan menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini sebagai manusia termasuk makhluk yang luar biasa. Ini karena yang lain tidak mau, memang menganggap mereka tidak mampu. Nah, manusia yang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Walaupun innahu kana zaluman jahula. Walaupun manusia itu adalah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang bodoh. Maksudnya zalim, kadang manusia juga melanggar perintahnya Allah dan melanggar larangannya Allah. Tapi tetap mampu. Ada yang melaksanakan 100%, ada yang melaksanakan 90%, tergantung ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah manusia yang luar biasa. Dan manusia itu adalah makhluk paling sempurna. Coba makhluk-makhluk yang lain itu tidak pernah berubah. Contoh malaikat. Malaikat itu mulai dulu sampai kiamat ya tetap begitu-begitu saja. Karena malaikat tidak punya akal. Binatang juga begitu. Hayawan, binatang kambing, buaya, semuanya mulai dulu tidak ada perkembangan. Ya begitu-begitu saja. Makan, tidur, kencing, buang air besar. Nah, kalau manusia jangan sampai seperti itu, hanya makan, tidur, buang air besar, tidak sholat. Wah, ini mirip-mirip jadi temannya binatang ini, kayak Tarsan nanti. Jadi manusia itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling sempurna, paling komplit.
Mulai dulu sampai sekarang, coba lihat perkembangan peradaban manusia mesti berubah. Dulu di zamannya Nabi Adam, umpama ini kalau memotong sesuatu pakai batu, kemudian berubah menjadi besi, kemudian berubah menjadi pakai pisau, dan pisau zaman sekarang macamnya itu luar biasa. Ada yang pisau dapur seperti ini, ada pisau roti, ada pisau untuk memotong daging dan lain sebagainya. Ini perkembangan manusia menunjukkan bahwa manusia lebih komplit, lebih sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain. Dulu ya, manusia kalau makan mungkin hanya makan buah-buahan, daging saja, hanya hasil dari hutan. Sekarang coba apa yang dimakan manusia? Semuanya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Inilah membuktikan bahwa manusia adalah fi ahsani taqwim, makhluk yang paling sempurna. Dulu waktu Allah Ta'ala mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala berfirman, saya akan menciptakan khalifah, wakil saya kata Allah di bumi. Para malaikat protes. Jadi mereka semua para malaikat ini protes. Apakah mereka anak cucu Adam ini pantas menjadi khalifah di bumi? Jadi protesnya. Ataj'aluna fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ya Allah menciptakan menjadikan mereka anak cucu Adam itu menjadi khalifah dan mereka akan menumpahkan darah, gitu. Bertanya seperti ini, padahal Allah Ta'ala lebih tahu. Kenyataannya sampai sekarang manusia lebih kreatif, lebih berkembang daripada para malaikat. Dan para malaikat mulai dulu ya, yang ahli sujud ya sujud saja, yang ahli menjaga neraka ya neraka saja, tidak ada perkembangan ya. Kalau manusia berkembang, dulu tidak punya baju, sekarang punya baju. Dulu suka kencing sembarangan, setelah dewasa berubah, setelah dewasa lagi lebih bertakwa kepada Allah dan lain sebagainya. Inilah yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia jauh lebih kuat, lebih sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain, termasuk lebih baik dan lebih kuat daripada langit, bumi serta isinya. Jadi manusia ini luar biasa ya. Bisa menciptakan pesawat terbang, bisa menciptakan teknologi dan lain sebagainya. Yang pertama, hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq salasun, tanda-tandanya orang munafik ada 3. Nah, di zaman sekarang ini semakin tampak ya ayat-ayat munafik ini, tanda-tanda orang munafik. Apa yang pertama? Idza haddasa kadzabah, kalau bicara itu berbohong. Kalau bicara berbohong, memang mudah berbohong. Ini kayaknya pernah semua ini ya, terutama di menjelang pemilihan umum ini banyak yang berbohong ya. Hanya yang berbohong. Oh kalau ini bagus, oh kalau itu bagus, apa itu? Yang lain berbohong, padahal sama-sama ada baiknya. Jadi berbohong tanda-tandanya orang munafik. Insya Allah kita semua ini ada tanda-tanda munafiknya. Tidak usah ngaleng ya, tidak usah menghindar. Oh saya udah pernah berbohong, tidak mungkin. Semuanya pernah berbohong ya. Termasuk saya. Berarti bagaimana? Ya munafik, ada tanda-tanda munafiknya. Ya. Yang nomor 2, wa idza wa'ada akhlafah, kalau berjanji ingkar, tidak menepati janjinya. Ini juga menjelang pemilihan ini juga banyak ini janji-janji. Mau saya beginikan, mau saya begitukan rakyatnya. Wah, setelah jadi
tidak melaksanakan janjinya. Ya bukan hanya calon-calon pemimpin ya. Kita semua insya Allah pernah berjanji tidak menepati janji. Kalau begini bagaimana? Kita sudah niat berjanji untuk menepati umpamanya ini. Ketemuan di terminal umpamanya. Ternyata jam 8 janjinya ketemu di terminal tidak ada. Tidak sesuai dengan janjinya. Bagaimana ini? Nah, kalau ini disengaja ya termasuk orang munafik. Tapi kalau tidak sengaja ya enggak. Contohnya umpama kecelakaan di tengah jalan. Janjinya jam 8 ketemu di terminal ternyata kecelakaan. Ya bukan orang munafik ini berarti tidak sengaja. Atau waktu perjalanan bannya kempes. Akhirnya ditempel dan lama sekali sampai di terminal jam 9. Apakah ini termasuk munafik? Ya tidak, bukan munafik. Orang munafik itu memang sejak awal niatnya untuk tidak menepati janji. Jadi niatnya sudah begitu, janji. Bagaimana? Aku mau ketemu di terminal ya jam 8. Ya. Kadang-kadang munafiknya itu ditutupi dengan apa? Insya Allah. Nah ini, kebanyakan ini insya Allah. Jadi munafiknya itu ditutupi dengan insya Allah. Yang benar bagaimana? Ya bilang saja kalau maaf saya tidak bisa ke jam 8 ketemu di terminal. Ya ngomong saja tidak bisa. Biar tidak menjadi orang munafik. Kebanyakan berlindung di balik insya Allah. Bahaya ini banyak begini ini. Insya Allah, insya Allah. Yang ketiga, wa idza tumina khana, kalau dipercaya khianat. Jadi maksudnya dipasrahi sesuatu khianat. Sesuatu itu banyak ya. Ada berbentuk barang ya, ada berbentuk kepercayaan, amanah. Anggaplah organisasi dikasih kepercayaan memimpin organisasi malah khianat. Akhirnya organisasinya gak dipimpin dengan baik, banyak ditinggalkan. Ini termasuk juga ya, hati-hati yang serakah ya, serakah dalam jabatan ya. Serakah dalam jabatan itu bisa-bisa menjadi khianat semua itu. Karena apa? Karena tak mampu melaksanakan semua. Dikasih jabatan itu mau, kadang masih cari jabatan lagi ini banyak. Akhirnya jabatan-jabatannya semuanya itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Karena apa? Waktunya gak nutut. Tenaganya juga gak nutut. Kenapa kok masih nerima atau masih mencari-cari jabatan? Karena serakah. Nah ini bagian dari juga nanti kalau dikasih amanah, khonah, khianat. Tidak memenuhi apa yang menjadi kewajiban setelah dipasrahi amanah. Ini hati-hati ya, ini banyak serakah ya, serakah jabatan, jadi ini, jadi itu. Wah banyak sekali wis, banyak sekali. Akhirnya terlaksana dengan baik karena waktu dan tenaganya gak mencukupi. Ini akhirnya menjadi dosa ya, dosa wis. Hadis muttafaqun alaih wa fi riwayatin. Nah ini perhatikan baik-baik. Dalam riwayat lain, nah nih, dalam riwayat lain ada tambahannya. 3 tanda-tanda munafik itu: berbicara bohong, berjanji tidak ditepati, ketika diberi amanat khianat, tidak melaksanakan dengan baik. Dalam riwayat lain ada tambahannya wa in shoma wa shalla wa zama annahu muslimun. Walaupun orangnya itu puasa di bulan Ramadan, ya puasa di bulan Ramadan ya penuh full. Wa shalla, dan juga salat 5 waktu, full juga salatnya. Wa za'ama annahu muslimun, dan dia mengira atau menganggap dirinya orang muslim walaupun salat, puasa dan menganggap dirinya orang Islam. Kalau melakukan kebohongan, berjanji tidak ditepati, dan ketika diberi amanah tidak melaksanakan dengan baik, sama ya, sama tetap dicap munafik. Insya Allah semua orang ya punya sifat ini ya, walaupun sedikit pernah. Termasuk saya ini, termasuk saya ya pernah berbohong juga walaupun tidak sering. Pernah tidak menepati janji walaupun tidak sering. Nah ini semua orang saya yakin pernah ini.
Nggak usah ngaleng ya, nggak usah ngaleng. Nah, di antara lagi tanda-tandanya khianat apa? Tanda-tandanya orang munafik adalah ingin dikatakan baik terus. Jadi kalau ngomong itu ingin dikatakan baik terus, padahal dirinya itu hatinya tidak baik, perilakunya tidak baik, sok-sokan lah, sok-sokan, sok alim lah, sok soleh lah, sok bagus lah, sok rajin ke masjid lah, sok ya pokok sok-sokan, ingin menampilkan kebaikannya saja. Kalau ada orang yang menampilkan atau menyampaikan kejelekannya langsung marah. Nah ini bagian dari munafik ini. Padahal kalau orang yang baik, ya sudah. Kalau jelek, ya jelek. Dia terima aja. Saya memang melakukan itu, ya salah. Nah, begitu. Dan kemudian kesalahannya ditutup-tutupi, kemudian membela diri, kemudian marah-marah. Wah ini munafik banget ini. Luar biasa munafiknya. Jadi tanda-tandanya orang yang tidak munafik, kalau kejelekannya itu terungkap, artinya tersebar, dia tidak marah, biasa aja. Ya, memang saya melakukan itu dan saya minta maaf. Begitu. Enggak kemudian setelah terungkap kejelekannya marah-marah. Siapa yang ngomong gitu? Pola tak tahu sebengkok. Ini munafiknya tebel ini. Siapa saja wis, termasuk saya ya. Kalau bela diri sampai mati-matian untuk menutupi kesalahannya sendiri, ini termasuk munafik kelas berat ini. Jadi kita ini gak usah apa ya, dasar repot-repot wis. Kalau kejelekannya terungkap, marah-marah, membela diri, wah ini munafik siapa saja wis termasuk saya. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.